Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
dengan hati yang haus dan lapar akan Kau puaskan. Bawa kami lebih dalam bersama-Mu Bapa, memberikan yang terbaik. Terima kasih. Kau baik. Sungguh jiwa kami haus dan lapar akan Kau, Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai, begitulah jiwa kami, ya Allah. Kami terus mau Kau tenggelamkan, Tuhan, di dalam hadirat. Kami terus Tuhan mau ditenggelamkan di dalam air kehidupan. Biar setiap kami yang haus Kau puaskan. Terima kasih. Terima kasih. Kau dahsyat, Tuhan. Kau luar biasa. Biar penyembahan kami, Tuhan, kami berikan dengan sepenuh hati kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, yang terus kami lakukan. Kami mau, Tuhan, bersorak-sorai bagi Engkau dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, Tuhan. Kami terus mau meninggikan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang terus kita sanjung, hanya Dia terus yang kita tinggikan, hanya Dia terus yang kita agungkan, karena hanya Dia yang layak menerimanya. Terima kasih, kita dipilih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terus. Terima kasih Abah. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
biasa bagi setiap kita. Karena Tuhan ada di antara kita. Mari kita terus bersorak-sorai menyenangkan Dia. Tuhan Allahmu ada di antara. Terima kasih Abah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau ada di antara setiap kami. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Saya persilakan kembali duduk di tempat. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Apakah kami sungguh-sungguh mencintai-Mu? Itu selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, yang pada hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama menghadiri atau menyaksikan daripada ibadah, dan terlebih saudara sekalian terlibat di dalam ibadah tersebut. Maka daripada itulah pada pagi hari ini kita boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan serta pemeliharaan Tuhan. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami panggil dan yang kami kenal, Allah yang menciptakan segala sesuatunya, bahkan Allah yang menganugerahkan kepada setiap kami sekalian, manusia bahkan terlebih orang percaya, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka daripada Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tinggal dan hidup di dalam kasih Kristus yang senantiasa terus bertambah-tambah dalam hidup ini. Roh Kudus, Engkau yang memimpin pemberitaan firman Allah, bahkan juga sebentar dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami sekalian. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, baik jemaat maupun saudara-saudara yang menyaksikan daripada tayangan ibadah online ini, saya percaya Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat yang heran bagi saudara sekalian, dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Ini semuanya oleh karena kasih dan kesetiaan serta kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian pentingnya? Karena gereja Tuhan adalah bagian tubuh Kristus yang harus terus-menerus dibangun di dalam kekuatannya Allah. Nah, pada kesempatan pada hari ini saya ingin mengajak bagi kita sekalian untuk kita merenungkan, untuk kita boleh menemukan bagaimana gereja atau orang-orang percaya dapat mewujudkan kasih. Maka judul firman Tuhan adalah mewujudkan kasih. Nah, ini sangat penting sekali. Apabila gereja Tuhan, saudara dan saya, kita dibangun oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Allah yang besar itu yang telah dianugerahkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia telah mengajar, memilih, bahkan menyembuhkan, bahkan memulihkan, terlebih menyelamatkan saudara dan saya lewat korban Yesus Kristus. Maka kasih itu harus juga dapat kita wujudkan. Bukan sekedar hanya kita sebagai gereja Tuhan menerima aliran kasih Kristus, tetapi ada sebuah kewajiban yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana kita boleh senantiasa mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Sehingga keadaan dan kehadiran gereja Tuhan, kehadiran orang-orang percaya boleh membawa dampak yang positif, terlebih bagi kemuliaan daripada nama Tuhan. Baik, saya ingin mengajak kita membaca sebagai dasar firman Allah yang pada kesempatan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan ayat 15. Silakan saudara boleh membuka Alkitabnya masing-masing dan saya mau bacakan, silakan disimak dengan baik. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, ini pernyataan Tuhan Yesus. Ya, dalam konteks atau dalam perikop, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Dan ini merupakan sebuah perintah langsung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, agar para murid-muridnya tetap hidup dan boleh terus hidup di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih bukan hanya kita artinya tinggal diam, kemudian kita menikmati kasih Kristus, tetapi justru ketika kita hidup dalam kasih, baik di dalam internal tubuh Kristus maupun eksternal kepada isi bumi ini, kepada orang-orang yang belum percaya Kristus,
saudara dan saya, kita punya panggilan, kita punya peran yang cukup dan penting dalam hidup kita, yaitu bagaimana untuk mewujudkan kasih Kristus sehingga orang lain, sehingga manusia yang belum mengenal dan belum tersentuh oleh kasih Kristus, mereka akan menyaksikan sebuah keadaan, mereka akan menemukan di dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu kasih Kristus yang lain daripada yang lain, yang tidak sama seperti kasih akan dunia ini. Mengapa hal ini sangat penting bagi kita gereja Tuhan pada akhir zaman ini? Untuk kita terus menggemakkan atau untuk meningkatkan kualitas kasih itu kepada sesama kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai sesama manusia. Oleh karena kita melihat ada suatu perubahan yang sangat-sangat ekstrim terjadi, atau peningkatan eskalasinya makin hari makin bertambah. Apa itu yang telah meningkat hari-hari ini atau pada akhir zaman ini? Sesuai dengan firman Allah juga mengatakan bahwa kejahatan makin hari makin bertambah. Kebencian makin hari makin merajalela. Ya, kejahatan sangat-sangat masif, perkembangan pertumbuhannya. Seiring dengan pertumbuhan dengan teknologi kemajuannya, juga tingkat kejahatan juga makin berkembang. Ya, sehingga antara manusia dengan manusia yang lain, dia saling memangsa, saling memakan, dan saling untuk menjatuhkan. Oleh karena apa? Ada benih-benih kebencian di dalam setiap diri manusia. Ada benih-benih iri hati, ada benih-benih ketidaksenangan, dan itu ditaburkan oleh kuasa kegelapan yang adalah akibat daripada dosa sekali. Dosa. Nah, demikian juga di antara sesama manusia, makin hari gesekan-gesekan dalam bidang sosial kehidupan makin hari makin bertambah. Sehingga mulai dan sangat berbeda sekali perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelompok yang mayoritas dengan kelompok yang minoritas. Ya, kelihatannya memang di permukaan ada sebuah saling menghargai. Tetapi pada hakikatnya mereka saling mengintai, saling menjajaki, dan saling mencurigakan. Ini adalah merupakan keadaan daripada akhir zaman ini. Belum ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Tindakan-tindakan kaum radikalisme, teroris-teroris di mana-mana. Ya, dan tidak luput juga gereja menjadi sasaran daripada amukan, daripada pelampiasan dari kaum terorisme ini. Ya, sehingga terjadi atau berjatuhan korban-korban, baik dari pihak mereka sendiri juga dari pihak gereja. Nah, inilah yang sedang terjadi. Maka akan menimbulkan satu dengan yang lain, saling mencurigakan, saling memfitnah, saling menjatuhkan, dan saling menjelek-jelekan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang sedang terjadi. Dan iblis, saya percaya dia sedang menskenariokan akan hal ini supaya ada kekacauan yang makin hari eskalasinya makin bertambah. Pemberontakan, ketidaktaatan, ketidakpatuhan kelompok-kelompok tertentu, baik kepada pemerintah, baik kepada aturan-aturan yang berlaku. Ini adalah merupakan sebuah gejala-gejala daripada akhir zaman ini. Maka daripada itulah, bagaimana ya saudara dan saya sebagai gereja Tuhan hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersifat heterogen ini, yang bersifat artinya dengan berbagai-bagai macam keyakinan, dengan berbagai-bagai macam etnis, tetapi gereja harus tetap eksis. Nah, dan Tuhan Yesus sendiri pun menegaskan akan kondisi daripada akhir zaman ini. Lewat Injil Matius, di sana juga Yesus mengatakan, yaitu karena makin bertambah-tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan, kedurhakaan makin bertambah-tambah. Tidak lagi satu dengan yang lain saling memberi hormat. Yang muda tidak menghormati yang tua mungkin juga tidak memberikan keteladanan kepada yang muda. Dan ini adalah merupakan sebuah kondisi yang sangat atau yang tidak semenyenangkan bagi kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan,
Kalau saudara dan saya kita pada hari ini kita masih tetap terpelihara sekalipun di tengah-tengah masalah daripada keadaan, daripada dunia ini. Belum ditambah lagi dengan banyaknya korban yang berjatuhan akibat ketidaktaatan, ketidakdisiplinan daripada melakukan protokol kesehatan. Ya, akibat daripada virus COVID yang makin terus meningkat pada hari-hari ini. Seolah-olah manusia sudah melupakan, tetapi dampaknya kita boleh melihat ada hal-hal yang sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, melihat fenomena-fenomena yang saya sampaikan secara singkat itu, kemudian kita sebagai gereja Tuhan, bagaimana kita mau tetap eksis? Bagaimana keberadaan gereja Tuhan pada akhir zaman ini yang dituntut atau yang sedang diharapkan oleh orang banyak. Sekalipun mungkin tanpa pernyataan, tanpa ungkapan lisan, namun di balik daripada semua ini ada sebuah harapan. Ada sebuah cerca harapan yang ditunggu oleh banyak orang. Akan sebuah perubahan. Akan sebuah keadaan yang lain yang akan ditampilkan oleh gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Dunia sedang merindukan, dunia sedang menanti pernyataan atau perwujudan kasih itu. Sehingga kasih bukan hanya sebuah slogan, kasih bukan hanya sebuah konsep atau sebuah pola pikir atau pengajaran yang indah, yang baik daripada Tuhan Yesus. Tidak. Nah, namun demikian kasih itu harus diwujudkan. Kasih harus diaplikasikan. Dan kasih harus diterapkan di dalam kehidupan hari-hari orang percaya. Maka saya terlalu percaya ada sebuah kerjasama, ada sebuah intervensi daripada Roh Tuhan. Manakala gereja Tuhan akhir zaman ini ia mewujudkan atau menerapkan kasih di dalam aspek kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hal ini sangat penting sekali. Supaya kita tidak terlena dengan sebuah keadaan atau dengan internal kita. Tetapi mari kita belajar untuk membuka, ya, membuka tirai, membuka jendela kehidupan kita. Kita boleh memandang bahwa dunia ini membutuhkan perwujudan kasih orang-orang percaya. Ya, kalau demikian halnya, mungkin ada yang akan berkata kepada kita sekalian, saya tidak mampu, saya tidak bisa, atau saya tidak sanggup untuk mewujudkan. Oleh karena mungkin kita sudah banyak yang terluka. Kita banyak yang termarginalkan. Sudah banyak penindasan terjadi. Ya, tetapi ingat pesan Tuhan. Ingat pesan firman Allah. Kasih bukan hanya sebuah konsep atau sebuah wacana, sebuah pengajaran. Tetapi kasih harus menjadi sebuah realita di dalam kehidupan kita. Dan menjadi sebuah hal yang wajib untuk kita kenakan. Karena firman Allah mengatakan di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14 saya mau kutip. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perhatikan kalimat kenakanlah kasih. Jadi kasih bukan hanya pada waktu kita senang kemudian kita mewujudkan atau menerapkan. Tidak. Sebagaimana setiap hari kita mengenakan pakaian. Manakala kita akan keluar daripada rumah atau kita akan beraktivitas. Pasti tidak ada yang bertelanjang. Tetapi dia harus mengenakan pakaian. Ya, tentu pakaian yang sesuai. Pakaian yang serasi. Pakaian yang tepat pada penempatan di mana dia beraktivitas atau di mana dia berada. Demikian halnya juga dengan kasih. Kasih harus merupakan bagian daripada mengenakan. Mengenakan adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita pakai sebagaimana kita memakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Inilah perkataan Rasul Paulus yang menekankan kepada juga jemaat di Kolose. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akan mempersatukan. Mulai daripada tubuh Kristus kita disatukan melalui sendi-sendi kasih yang terus menerus dialirkan oleh kasih Kristus. Sehingga antar sesama orang percaya, sesama anggota gereja, mereka bisa saling mengasihi lewat ketulusan dan lewat kemurnian. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita mampu untuk menampilkan sebuah peradaban kehidupan Kristen yang sesuai dengan firman Allah, yaitu dasarnya adalah kasih. Lihat, mengapa hal ini saya katakan kita mampu untuk melakukannya. Karena Allah sendiri yang telah mengambil inisiatif. Allah telah memulai inisiatifnya. Yaitu menunjukkan kasihnya kepada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Lihat, pada awal manusia jatuh dalam dosa, dia akan terusir. Mereka terusir daripada Taman Eden. Di mana taman ditempatkan sebuah tempat yang baik. Di sana mereka bergaul dengan Allah. Tetapi ketika dosa merasuki kehidupan manusia dalam pola pelanggaran akan perintah dan firman Allah, maka sejak waktu itulah manusia terpisah daripada Allah. Tetapi oleh karena kasih Allah, sekali lagi, Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi manusia. Sehingga Allah rela untuk menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Dengan cara yang tidak dapat kita maknai secara akal manusia. Allah berkorban untuk manusia. Pada awalnya, kitab Kejadian pasal 3 ayat 21 juga di sana mencatat awal daripada karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat. Pakaian yang dibangun dan dibuat oleh Allah. Melalui Allah mengorbankan daripada seekor hewan. Kemudian kulitnya dibuat pakaian. Dan firman Allah mengatakan Allah sendiri yang mengenakan daripada pakaian itu kepada mereka, yaitu manusia itu sendiri. Allah mengenakannya, berarti Allah sudah menunjukkan kasihnya dengan mewujudkan mengenakan pakaian untuk menutupi dosa manusia. Wow, ini sesuatu hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak bisa kita jumpai di dalam keyakinan manapun selain di dalam keyakinan iman percaya kepada Yesus Kristus. Allah yang berinisiatif, Allah yang melakukan, dan Allah yang merencanakan, serta Allah yang mengeksekusi akan kasih Allah yang besar ini. Maka daripada itulah, sebagai orang-orang yang telah dikenakan kasih oleh Allah kepada saya dan kepada saudara sekalian, patutlah kita juga untuk merealisasikan itunya. Keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan lewat kasihnya yang besar kepada sesama yang belum mengenal dan belum mendengar akan kabar daripada kabar baik ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sungguh kasih itu bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi kasih ini untuk dunia ini. Tetapi lewat kehidupan gereja, Allah mempercayakan. Nah ini, Allah mempercayakan saudara sekalian untuk terus melanjutkan daripada kasih Allah itu. Meneruskan kasih itu kepada orang lain. Sehingga mereka boleh menemukan pemberi kasih. Sumber kasih, yaitu Kristus Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang? Ya, bagaimana caranya untuk bisa kita mewujudkan daripada pengajaran Tuhan Yesus ini?
Yang pertama, saya mau katakan yang paling penting yang pertama adalah kalau kasih adalah merupakan karakter yang tidak bisa dilepaskan dari orang percaya. Nah, kasih itu adalah merupakan satu karakter yang melekat kemanapun kalau karakter dia pergi, dia akan menyertai, dia akan muncul dan dia akan menjadi sebuah identitas bagi orang-orang tertentu. Kalau tadi di depan saya katakan bagaimana Allah memprakarsai kasih lewat mengenakan. Berarti sekali lagi saya mau katakan mengenakan di sini tidak dapat dipisahkan daripada karakter orang percaya. Kalau saudara dan saya sudah dikenakan pakaian kasih oleh Allah lewat korban Yesus Kristus. Yang pada hari ini juga kita peringati lewat perjamuan kudusnya. Demikian halnya juga itu akan menjadi sebuah karakter daripada orang percaya. Karakter saudara-saudara sekalian. Sehingga dunia melihat ada sebuah perbedaan yang ditampilkan oleh gereja. Oleh orang-orang percaya di tengah-tengah kebencian. Di tengah-tengah permusuhan. Di tengah-tengah kegersangan daripada dunia ini. Sehingga menjadi sebuah oase yang mampu untuk menyejukkan. Yang mampu untuk meredus daripada setiap amarah kebencian oleh karena kasih. Tetapi kalau hal itu tetap berlangsung, ya, faktor kebencian tetap berlangsung. Kalau kita memang sudah mewujudkan kasih, percaya ada bagian Tuhan yang akan memberikan ganjaran. Baik kepada saudara yang sudah mewujudkan maupun juga kepada orang-orang yang menolak akan kasih itu sendiri. Nah, jadi yang pertama kasih itu adalah merupakan karakter yang harus ya, yang atau tidak bisa kita tinggalkan. Tidak bisa kita tanggalkan. Tapi kita mengenakan daripada kasih itu sendiri. Nah, yang kedua, kasih orang percaya itu tidak dapat dilepaskan daripada Allah. Tidak bisa dilepaskan daripada Allah. Kalau tadi di depan firman Allah mengatakan, bagaimana kita melakukan segala apa yang kita perintahkan kepada Tuhan, karena saudara dan saya adalah sahabatnya Allah. Sahabatnya Tuhan. Kalau sahabat maka dia mengerti akan setiap rencana dan rancangan daripada Tuhannya itu sendiri. Dan firman Allah mengatakan tadi juga dalam kalimat yang terakhir, di mana dikatakan, aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Apa itu? Rancangan-rancangan Bapa, rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Bahkan rancangan akan hari esok, hari depan akan dunia ini. Di mana Allah akan menghukum daripada dunia ini. Dan tidak ada satupun yang selamat di luar daripada kasih Kristus. Rancangan ini kita sudah dengar, sudah diberitahukan oleh Yesus. Maka demikian dengan kasih kita pun harus memberitahukan rancangan ini kepada banyak orang yang belum mendengar akan bagaimana akhir ending daripada dunia ini yang akan menuju pada kebinasaan. Wow, sangat mengerikan sekali dan tidak dapat dipayangkan betapa sangat-sangat sukar dan mengerikan penderitaan yang akan datang. Tetapi ingat, ada satu jalan bagi gereja Tuhan. Tinggal di dalam kasih itu. Maka kalau kita sudah tahu akan rancangan itu. Di samping saudara memelihara kehidupan rohani saudara. Tetap berpaut dan tetap terintegrasi dengan kasih Kristus. Maka waktu kita tetap berintegrasi dan berkomunikasi dengan Kristus. Maka aliran-aliran kehidupan, pembaharuan, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Sehingga gereja pun akan mampu menjadi saluran-saluran kasih bagi sesama orang yang percaya. Dan orang yang tidak percaya. Satu ayat saya mau kutip untuk memperkuat daripada bab poin yang kedua ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, ya, tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih.
Wow, sangat jelas sekali. Tadi saya katakan bagian kedua ini, kasih adalah tidak dapat dilepaskan, tidak bisa mengasihi di luar daripada Allah. Kita harus ada di dalam Allah. Oleh karena apa? Allah adalah kasih. Nah, barang siapa yang tidak mengasihi, firman Allah dengan tegas mengatakan, dia tidak mengenal Allah. Ya, kasihnya mungkin hanya sebatas daripada kasih manusia. Manakala ia senang, manakala ia dalam keadaan baik, mungkin dia dapat berbagi kasih. Tapi ketika keadaan berubah, maka akan sulit untuk menyatakan kasih. Bahkan mungkin yang muncul adalah ya kebencian, permusuhan, bahkan pertikaian yang akan terjadi. Namun sebagai orang percaya, kita tidak bisa berubah. Sebagaimana Kristus tidak bisa berubah kasihnya. Kita mau belajar akan seperti itu. Kenapa? Karena kasih saudara bersumber daripada Allah. Bukan sumber kebaikan kita. Bukan bersumber daripada intelektual kita. Bukan bersumber daripada materi yang kita miliki. Atau kita memiliki sebuah hati yang murah hati. Itu hanya terbatas dan tidak bisa terus-menerus berlangsung. Tapi kasih yang daripada Allah, itulah yang akan mengintervensi serta memampukan setiap orang percaya untuk berbagi kasih sekalipun dalam masa-masa yang serba sulit. Nah, inilah yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita. Ya, sebagaimana Bapa telah mengasihi Kristus dan Kristus sudah mengasihi saudara dan saya, dan kita pun akan mewujudkan hal ini dalam sebuah tindakan yang nyata. Nah, kalau kita mencermati juga bagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur. Nah, ini juga penting. Dikatakan pokok anggur, dia adalah pokok anggur yang benar. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya adalah ranting-rantingnya. Nah, maka waktu kita melekat, waktu kita tetap tinggal di dalam pokok itu, percaya aliran-aliran kehidupan, aliran-aliran kasih Allah itu akan mengalir, membuat batang, membuat ranting-ranting itu menjadi segar, dialirkan daripada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ranting itu, sehingga ranting itu mampu untuk bertunas, mampu untuk mewujudkan bakal buah, sehingga ada buah yang dihasilkan. Lihat, lewat ranting ada perbuatan, ada aliran yang akan diwujudkan sebagai puncaknya adalah buah. Sehingga buah itu dapat dinikmati. Ya, siapa yang menikmati buah? Bukan pohon yang menikmati, bukan ranting yang menikmati, tetapi orang banyak yang menikmati daripada buah itu sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sudahkah saudara berperan akan dalam hal ini? Buah yang saudara hasilkan, buah kebaikan kita, sudahkah dinikmati oleh banyak orang? Ya, ini yang menjadi sebuah perenungan kita masing-masing. Sekaligus menjadi sebuah introspeksi. Apakah kita tetap melekat? Sudah dan terus melekat kepada pokok itu? Bila saudara belum berbuah, bila saudara belum menghasilkan buah, periksa apakah lekatan itu masih ada. Atau kita sudah terpisah, sudah terputus. Sehingga saudara dan saya, engkau hanya ranting-ranting yang kering yang tidak berguna. Setelah itu akan masuk dibakar dan menjadi santapan daripada api. Sangat sayang sekali. Ketika masih ada kesempatan hari ini, mari kita boleh melihat kedalaman hati kita masing-masing. Sekali lagi, apakah saya sudah melekat dengan baik kepada pokok yaitu Kristus? Bila belum melekat, ayo segeralah. Bersegeralah saudara melekat kepada Dia. Lewat apa? Lewat proses hidup berjemaat. Lewat proses penggembalaan. Maka saudara dan saya akan berbuah. Di luar penggembalaan, maka tidak ada kehidupan yang menghasilkan buah. Seseorang, jiwa itu akan menjadi mangsa daripada iblis. Tapi waktu saudara dan saya tinggal dalam penggembalaan, tinggal di dalam proses penggembalaan sebagaimana Kristus kita gembala agung kita, maka disitulah ada pemeliharaan,
ada pengayoman, ada perlindungan. Sehingga jiwa, roh, dan tubuh kita terpelihara. Oleh karena Kristus yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Bagaimana kita bisa taat kepada Yesus yang tidak kelihatan? Kalau kita tidak pernah taat juga kepada gereja Tuhan yang kelihatan. Nah, waktu seseorang menempatkan gereja hanya sebagai sebuah organisasi, hanya sebuah merek gereja, hanya sebuah gedung pertemuan, maka saudara tidak bisa memahami arti gereja yang sesungguhnya. Tapi gereja harus menjadi sebuah persekutuan orang-orang percaya. Maka di sanalah ada kehadiran Roh Tuhan yang memberikan aliran kehidupan. Sebagaimana pokok memberikan aliran kepada ranting sehingga ranting menghasilkan buah. Ini yang patut untuk kita renungkan bersama. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat mewujudkan kasih itu? Yang ketiga, lewat pengorbanan Kristus yang memampukan saudara dan saya, kita sekalian untuk mengasihi. Tanpa korban Kristus, kita tidak mampu untuk mengasihi. Kita hanya mempersalahkan orang lain. Kita hanya menyesali diri sendiri. Sebagaimana murid-murid ketika mereka belum mengalami perjumpaan dengan tubuh kebangkitan Kristus. Mereka terintimidasi. Mereka takut, mereka bersembunyi satu dengan yang lain saling mencurigai akan hal ini. Bahkan kebangkitan Yesus mereka tidak percaya ketika para murid atau perempuan-perempuan yang memberitahukan kalau Yesus sudah bangkit. Mengapa? Karena mereka belum berjumpa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Hari ini saya mau kita boleh berjumpa secara pribadi dengan tubuh kebangkitan Kristus. Oleh karena apa? Karena perjumpaan inilah yang akan memampukan kita sekalian untuk menjadi aliran-aliran kasih. Lewat semangat, lewat keberanian, lewat ketertiban, dan lewat hal-hal yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita masing-masing. Engkau sangat peduli dengan antusiasme akan mewujudkan kasih lewat berita-berita keselamatan, kabar baik yang kita beritakan kepada banyak orang. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, hanya Kristus Yesus itulah yang menjadi pokok, menjadi dasar daripada kasih untuk kita mengasihi dalam hidup ini. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Lihat, Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi. Jadi damai sejahtera ditinggalkan Yesus tidak sama seperti yang dunia berikan. Berbicara, dia meninggalkan kasih yang tidak pernah habis. Dia meninggalkan damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, gereja tetap mampu mewujudkan kasih itu bagi banyak orang. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, lihat, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Adalah sebuah kebohongan ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan lebih daripada segala hal yang lain. Tapi kita membenci saudara kita. Tapi kita mengabaikan. Arti kita memperhatikan dan mempedulikan banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Maka itu adalah sebuah kepalsuan. Hari ini Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan yang makin hari makin sulit. Namun kasih tidak boleh luntur. Perwujudan kasih tidak boleh berkurang. Bahkan harus makin bertambah-tambah di dalam dia. Tanpa kasih kita bertambah. Maka berarti ada aliran yang mulai terhenti. Ada hal-hal yang mulai kita tidak nikmati di dalam Tuhan. Nah, pengorbanan Yesus yang tidak ada taranya ini harus menjadi sebuah kesaksian. Betapa dia baik. Betapa dia sangat mengasihi saudara dan saya. Maka daripada itu tidak ada alasan bagi kita untuk
tidak saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, ketiga hal inilah yang harus menjadi sebuah perenungan yang memampukan setiap kita sekalian sehingga tanpa alasan kita dapat mewujudkan kasih. Oleh karena apa? Yang pertama, kasih merupakan karakter ya yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang percaya. Yang kedua, kasih orang percaya tidak bisa dilepaskan daripada Allah. Dan yang ketiga, kasih ya yang saudara miliki adalah merupakan pengorbanan Kristus yang memampukan kita sekalian untuk mengasihi. Ketiga aspek inilah yang adalah dikerjakan oleh Allah. Kita hanya menyalurkan, kita hanya menerima, menikmati, kemudian mengolahnya dan mewujudkan kepada yang belum mengenal atau yang belum memiliki kasih Kristus. Lewat renungan firman Allah yang singkat ini, saya terlalu percaya, saudara dan saya, kita akan makin dimampukan untuk kita mewujudkan kasih. Nah, jadi pada waktu, ada saatnya mungkin saudara dan saya akan sulit untuk mewujudkan kasih. Ya, secara manusia kita katakan ada waktu-waktu tertentu kita mungkin sulit untuk mewujudkan kasih. Tapi ingat, ya, mengasihi bukan karena kondisi kita atau tidak mengasihi bukan karena kondisi kita yang berkekurangan. Tidak, tetapi ketika seseorang tidak mengasihi, tidak sanggup dan tidak mampu melakukan kasih. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupannya tidak terfokus kepada kasih Kristus. Bukan karena kekurangan. Bukan karena tidak mampu untuk mengasihi. Tapi karena seseorang dia tidak memfokuskan dirinya kepada kasih Kristus yang begitu besar. Ingat, dia adalah sahabatmu. Apa yang dia lihat, apa yang ia kerjakan, diberitahukan kepada saudara dan saya melalui mimbar-mimbar gereja Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan, melalui gereja Tuhan. Kita sangat beruntung sekali sebagai orang percaya. Kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang menjadi rancangan Allah ke depan. Saudara sudah diberitahukan. Maka daripada itulah, orang yang kau sudah diberitahukan, dia tidak perlu gelisah. Dia tidak perlu takut. Dia tidak perlu gentar. Semasa masih ada waktu yang Tuhan berikan. Mari kita boleh mewujudkan kasih ini. Sehingga hidup kekristenan kita boleh berdampak. Dan saya percaya lagi, ada sebuah intervensi kekuatan Allah yang tidak terbatas. Yang akan mengintervensi kehidupan kita masing-masing. Yaitu Roh Kudus. Dialah yang memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk mewujudkan kasih. Sehingga kasih Kristus makin nyata bagi dunia ini. Minimal saudara dan saya sudah berperan mengambil bagian dalam mewujudkan kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan untuk minggu ini. Supaya gereja Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Yaitu mewujudkan kasih. Gereja punya tugas. Gereja punya peran. Orang percaya punya sebuah PR yang perlu untuk kita kerjakan. Sesegera mungkin. Yaitu mewujudkan kasih itu sendiri. Maka daripada itulah untuk menyempurnakan pemberitaan firman Allah. Daripada seorang hamba Tuhan yang sederhana. Yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Lewat persekutuan saudara dan saya. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus Yesus. Hari ini saya percaya Roh Kudus akan menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Sehingga kau berarti, bernilai, bermartabat untuk dapat melakukan perwujudan kasih itu sendiri. Berdoa sekali lagi sebelum kita terima perjamuan kudus. Tuhan, sertailah kami Tuhan sebentar untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Kiranya Roh Tuhan boleh menyertai ketika jemaat, ketika saudara-saudara kami di rumah masing-masing makan dan minum daripada tubuh Kristus. Mereka dikuatkan, dimampukan untuk mewujudkan kasih. Dan juga Tuhan bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Beri mereka kekuatan, semangat, bahkan gairah untuk terus hidup di dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa
kami boleh menikmati sebentar perjamuan Tuhan. Amin. Marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita boleh menyiapkan daripada anggur dan roti di rumah kita masing-masing, yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan masing-masing boleh berdiri di tempatnya dengan tertib dan hormat. Hargailah dan hormatilah Tuhan, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah rumah tangga dan kehidupan saudara sekalian. Sekarang di tangan kita masing-masing boleh memegang roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan kita boleh mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala dan dengarkan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah saudara-saudara sekalian yang sah dalam iman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita angkat cawan. Inilah darah Yesus. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Mulai daripada kepala yang bermahkota duri. Setiap bagian tubuh Kristus yang mengeluarkan darah. Tangan yang berbau paku. Kaki yang dipaku. Seluruh antero tubuh Kristus mengeluarkan darah. Maka ketika ia berkata sudah selesai. Tetelestai. Maka habis darah Yesus. Sudah selesai. Karya penebusan. Saya percaya hari ini hal yang sama terjadi. Kristus sudah berkorban. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Selama atau ketika kita masih berdosa. Hari ini kita mau menyucikan lewat darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sah dalam iman, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan, perjamuan yang kau sediakan bagi kami Tuhan. Bukan hanya bagi murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke atas salib pada malam terakhir. Tapi ini juga merupakan sebuah perjamuan yang Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Sehingga gereja mengambil nilai-nilai kehidupan yang kekal. Gereja boleh memiliki daripada karakter Kristus. Lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami dimampukan untuk mewujudkan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami juga Tuhan dimampukan untuk bertumbuh. Kami dimampukan untuk berbagi. Bahkan kami dimampukan juga Tuhan untuk saling menopang di antara sesama anak-anak Tuhan. Tuhan, apabila ada yang sakit, saudara-saudara kami di rumah masing-masing hari ini, Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, engkau disembuhkan. Sedang dalam keadaan berat, kehidupan, pergumulan kehidupan, baik ekonomi, sosial, rumah tangga. Aku percaya Tuhan, kuasa Tuhan sanggup bahkan melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran kami. Tuhan tolong semuanya Tuhan, sehingga gereja Tuhan terus mengalami pertumbuhan. Jemaat Tuhan, orang-orang percaya di seluruh antero kehidupan ini, mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Maka Injil akan tersebar ke seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau mengakhiri daripada doa, mengakhiri pemberitaan firman dan ibadah online ini. Marilah saudara-saudara yang sah dalam iman,
Kita boleh mengakhiri dan kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Serta persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.